A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pagi ini kita akan mengaji kitab Qurratul Uyun. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'at dan semua kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kita di pagi ini kita akan melanjutkan di pembahasan tentang masalah nikah. Summa innan nikaha ta'tarihil ahkamul khamsah. Jadi kemudian sesungguhnya nikah itu ditinjau atau dilihat dari sisi hukum yang 5. Jadi nikah itu dilihat atau ditinjau ya dari sisi hukum yang 5. Yang pertama adalah yakunu wajiban. Wa dzalika fi haqqi man qadara alaihi wa khafa zina bitarki. Jadi yang pertama keberadaannya itu adalah wajib. Jadi sekali lagi yang pertama yaitu keberadaannya adalah wajib. Wadalika, hal itu berlaku pada hak orang yang telah mampu menikah dan ia khawatir akan berzina dengan tidak menikah. Jadi bagi orang yang telah mampu untuk menikah, artinya qadaro di sini adalah mampu dari sisi biaya, dari sisi tanggung jawabnya, dan dia takut khawatir akan berzina dengan sabab meninggalkan nikah, maka wajib menikah itu bagi dia hukumnya. Dan yang kedua yang sifatnya sunnah. Nah, kesunahan ini wadzalika fi haqqi man raja an-nasala wa lam yakhfi zina bitarkihi wa raghiba fihi amla. Yaitu hal ini berlaku pada hak orang yang mengharapkan keturunan dan ia tidak khawatir berzina dengan tidak menikah, baik ia merasa senang atau tidak. Walau qata'ahu an ibadatin ghairi wajibatin, walaupun nikahnya itu akan memutuskannya dari ibadah yang tidak wajib. Seumpama ada orang yang taat, amalan sunnahnya ini luar biasa, maksudnya itu senang melakukan amalan sunnah, tahajudnya, duhanya, pokoknya amalan sunnah ini senang dia lakukan. Tapi dia ingin mempunyai keturunan dengan tidak meninggalkan nikah atau dengan tidak menikah ini dia tidak takut berzina, maka hukumnya bagi orang tersebut adalah sunnah menikah itu. Ya. Walaupun ya, nikah itu bisa memutuskan dari ibadah yang tidak wajib. Seumpama misalkan dengan dia menikah nanti amalan-amalan sunnah ini yang dia bisa lakukan bisa terganggu gitu. Tetap bagi dia itu sunnah hukumnya menikah, karena dia ingin punya keturunan dan dia tidak takut berzina ya, walaupun dia tidak menikah.
maka hukumnya adalah sunnah kepada orang ini untuk melakukan pertikahan. Dan yang ketiga makruh. Bagi siapa makruh hukum nikah ini? Wa zalika fi haqqi man la raghbata lahu fiha wa la yarju nasalan wa yaqtahu an ibadatin ghairi wajibah. Yaitu berlaku kepada orang yang tidak senang menikah, tidak senang nikah, dan tidak mengharapkan keturunan, dan nikahnya dapat memutuskan dari ibadah yang tidak wajib. Jadi ibadahnya bisa memutuskan dari perkara yang tidak wajib, misalkan amalannya itu sering melakukan sunnah, nah ini bisa terputus dengan menikah. Maksud terputus itu agak terganggu, tapi dia belum menginginkan menikah, belum, ya, dan juga dia belum keinginan punya keturunan, maka hukumnya ini makruh. Yang keempat berikutnya adalah wa yakunu muhabban, sifatnya mubah. Bagi siapa wadzalika fi hakiman, itu berlaku pada haknya orang yang lam yakhub zina, orang yang tidak khawatir berbuat zina, walam yarju nasalan, dan ia tidak mengharapkan keturunan, walam yaqtahu an abatin ghairu wajibah, dan nikahnya itu tidak memutuskannya dari ibadah yang tidak diwajibkan. Ada orang yang taat, ibadahnya rajin, sunnahnya, puasa sunnah, tahajudnya, doanya gitu. Nah, dengan dia menikah tetap masih jalan ibadah seperti itu, tetap tidak bisa memutuskan. Dan terus dia tidak ada keinginan punya keturunan, dan dia tidak takut berzina, maka bagi orang ini hukumnya mubah untuk menikah. Gitu. Terus yang kelima, wa yakunu muharraman. Yang kelima hukumnya haram bagi siapa? Wa dzalika fi hakiman yadurru bil mar'ah bi adami wad'in aw nafaqatin aw kasbi mahramin walau li raghibin lam yakhsha atanan. Yaitu bagi orang yang bisa membahayakan wanita. Jadi bagi orang yang bisa membahayakan wanita sebab tidak bisa bersetubuh, ini bahaya. Aw nafaqatin, atau sebab tidak bisa menafkah, atau kasabin, atau sebab melakukan pekerjaan yang muharamin, yang diharamkan. Walau li gharibin lam yashainan, walaupun bagi orang yang suka menikah, yang tidak takut sengsara. Jadi walau li gharibin lam yashainan, walaupun bagi orang yang suka menikah, walaupun bagi orang yang suka menikah. Kalau tadi ada miwatin, ada minafako, ada mikasin muharamin, lam yasatanan, yang tidak takut sengsara, ya gimana nggak bisa bersetubuh dan nggak bisa ngasih nafkah dan apa itu namanya, terus dia bisa usaha tapi dari sesuatu yang sifatnya diharamkan, maka itu hukumnya haram, ya. Haram untuk menikah. Jadi teman-teman semua, di video yang singkat ini Syekh Al-Alim Al-Alama Abi Muhammad Maulana At-Tahami dalam kitabnya, setelah tadi mana baca bismillah, hamdalah, sholawat dan salam, yang berikutnya ini menerangkan tentang masalah huquqiz zawjain, yaitu mengenai tentang hak-hak suami istri dan hal yang berkaitan dengan hal itu, yang sebagaimana telah diucapkan oleh An-Nazim Syekh Ibnu Yamun. Itu tadi sudah saya terangkan bahwa sesungguhnya nikah itu ditinjau dari 5 hukum. Yang pertama wajib, kedua sunnah,
ketiga makruh, keempat mubah, dan yang kelima haram hukumnya. Nah, nikah ini yang pertama wajib tadi sudah saya sampaikan bahwa bagi orang yang mampu untuk menikah dan dia takut berzina dengan sebab meninggalkan pernikahan. Dan yang kedua itu sunnah. Sunnah ini bagi orang yang menginginkan menikah, ya. Bagi orang yang menginginkan atau mempunyai keturunan, dan orang itu tidak takut berzina dengan sebab ia meninggalkan nikah atau tidak, memang orang itu tidak akan takut berzina. Insya Allah terselamatkanlah akan perzinahan. Walaupun pernikahan itu bisa memutuskan dia daripada sunnah, nah itu hukumnya sunnah nikahnya. Nah, yang dilihat dari dia itu ingin memiliki keturunan. Jadi bagi orang yang ingin memiliki keturunan itu sunnah nikah. Dan yang ketiga makruh. Makruh ini bagi orang yang tidak ada keinginan untuk menikah dan juga tidak ada keinginan untuk mempunyai keturunan. Nah, dan juga bisa memutuskan ibadah selain dari ibadah wajib, maka ini makruh hukumnya. Dan yang keempat adalah mubah. Mubah ini adalah bagi orang yang tidak takut berzina dan tidak ada keinginan untuk mempunyai keturunan, ya, dan tidak memutuskan dengan sabab menikah tadi, ya, dari ibadah sunnah atau daripada selain ibadah wajib, maka itu hukumnya mubah. Dan yang kelima adalah haram. Bagi siapa? Pihak iman, itu bagi orang yang memudaratkan perempuan dengan sabab dia gak bisa bersetubuh, dan juga dengan sabab dia tidak bisa memberi nafkah. Begitupun juga dengan sabab bisa usaha, tapi usahanya yang diharamkan. Nah, maka ini tetap haram hukumnya, ya. Itu pada jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini khilaf ulama. Jadi waktu lipah hal an-nikahu afdal awit takhalli lil abadati afdal, gitu. Ini perdebatan tentang apakah menikah itu lebih utama atau takhalli sendiri tapi lil ibadah itu lebih utama. Maksudnya takhal itu menyendiri, tapi untuk ibadah mana yang lebih utama? Rajih, kalau yang lebih rajih itu adalah annal afdal zam'u bainahuma. Itu paling utama adalah mengumpulkan, menggabungkan keduanya. Yang kedua tidak menggabungkan. Karena nikah itu laisa mani'an min khalil ibadah. Jadi nikah itu bukan suatu yang bisa menghalangi menyendiri dari untuk beribadah, tidak. Ya. Ya, jadi laisa mani'an. Jadi jangan jadikan alasan. Jadi bukan suatu penghalang dari menyendiri untuk beribadah. Gitu ya. Berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu namanya? Jadi qaul yang lebih rajih bahwa afdal itu mengumpulkan keduanya. Jadi ibadah